Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mendengarkan firman. Kami memohon supaya hikmat dari Tuhan yang memenuhi hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 10 ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, demonstrasi kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, pada dasarnya semua manusia membutuhkan kasih. Tanpa kasih, maka kehidupan akan terasa hampa. Dan kehidupan yang hampa akan kehilangan makna. Namun kasih tidak cukup hanya sekedar kata-kata atau sebuah definisi, tetapi harus diikuti dengan perbuatan atau demonstrasi kasih. Bagi kita sebagai orang percaya, demonstrasi kasih adalah merupakan buah dari iman yang sejati. Jika kita mengaku sebagai orang beriman, maka tunjukkanlah iman itu dengan perbuatan kasih. Melalui bagian firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, kasih memiliki 3 dimensi. Kasih memiliki tiga dimensi, yakni mengasihi Allah, sesama, tapi juga diri sendiri. Ketika Yesus bertanya kepada seorang ahli Taurat yang datang hendak mencobai Yesus, maka Yesus balik bertanya, "Apa yang kau baca di dalam hukum Taurat?" Jawabnya, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Ini yang pertama. Tapi yang kedua, kasihilah sesamamu. Dan dimensi yang ketiga, kasihilah dirimu sendiri. Sebab di sana dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa ketiga dimensi ini haruslah berjalan secara simultan atau berjalan bersama-sama. Kasih vertikal ke atas, kasih bersifat horizontal keluar, dan kasih bersifat internal ke dalam. Kita tidak bisa mengatakan, saya mengasihi Allah, tetapi mengabaikan sesama atau bahkan merusak diri sendiri. Yang kedua, ajaran Yesus tentang mengasihi. Sementara ahli Taurat masih berusaha membela diri dengan mempertanyakan siapakah sesamaku manusia, Yesus mengajarkan hal-hal yang penting tentang kasih. Pertama, bahwa mengasihi tanpa batas, itulah yang harus kita lakukan. Kamu tidak boleh hanya mengasihi saudaramu sendiri, atau sebangsamu, atau sesukumu, atau yang seagama saja dengan kamu. Tetapi harus mengasihi tanpa batas. Mengasihi keluar. Pada saat itu memang orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang kafir, bahkan sebagai musuh, tidak bersahabat. Tetapi Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu. Yang kedua, mengasihi tidak memperhitungkan untung rugi. Seringkali kita melakukan sesuatu, melakukan perbuatan kasih, setelah kita hitung-hitungan, kita memperhitungkan apa untungnya, atau apa yang akan saya dapatkan kembali. Namun berbeda dengan orang Samaria. Dia bukan seorang rohaniwan, dia bukan ahli Taurat, bukan orang beriman seperti orang Yahudi. Namun dia memberikan pelayanan dengan segala kerelaan berkorban. Dia memberikan pertolongan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uangnya untuk mengobati, untuk menyelamatkan orang yang sudah terkapar karena dirampok dan dipukuli para penyamun. Inilah contoh demonstrasi kasih yang harus diikuti oleh orang-orang percaya. Terlebih kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sendiri tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi karena kasihnya, dia rela
mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya, mati bagi kita untuk keselamatan kita orang-orang yang berdosa. Saudara, apa aplikasinya bagi kita? Mari kita mulai mendemonstrasikan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mulailah dengan rumus 3M. Mulailah dari sekarang, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah dari perkara-perkara kecil. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa melakukan atau mendemonstrasikan kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami, maka kami juga harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mengetahui apa pengertian kasih, tapi terlebih kami dapat menerapkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.